Shalom, selamat sore Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita bertemu kembali walaupun lewat tayangan video. Biasanya dimana setiap hari Rabu kita mengadakan persekutuan doa di gereja. Namun untuk beberapa waktu ini kita masih hanya bertemu, bersekutu lewat tayangan video seperti yang kita lakukan pada sore hari ini. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, sore hari ini kami bersyukur kepadamu, kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu lewat tayangan video sore hari ini. Mari Tuhan, Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami, biar firman-Mu boleh meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami, untuk senantiasa kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, yaitu menaikkan doa-doa syafaat kami bagi saudara-saudara kami, bagi sidang jemaat Tuhan, bagi kota kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada sore hari ini yang diambil di dalam Roma pasal 10 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Saya ulangi sekali lagi. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini firman Tuhan diambil dari Roma 10 ayat yang ke pertama. Bagaimana Paulus sendiri mempunyai satu keinginan dan kerinduan, dan yang menjadi doanya kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Bagi Paulus pada waktu itu, bahwa dia punya keinginan dan kerinduan, dan menjadi doanya kepada Tuhan adalah supaya umat atau orang-orang Yahudi diselamatkan oleh Tuhan. Karena sampai saat pada waktu itu mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus, belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin kasusnya yang berbeda dengan kita saat ini. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, apa yang menjadi kerinduan umat Tuhan saat ini? Apa yang menjadi doa dan permohonan umat Tuhan, khususnya jemaat Suryani? Apa yang menjadi keinginan kita dan doa kita untuk dinaikkan kepada Tuhan, untuk dimohonkan kepada Tuhan? Kalau Paulus kerinduannya adalah supaya orang-orang Yahudi boleh mengenal Yesus Kristus, boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bagi kita saat ini, apa yang menjadi kerinduan kita khususnya dalam kondisi seperti ini adalah kerinduan kita adalah untuk memohon belas kasihan, pertolongan Tuhan untuk bangsa dan negara kita, untuk umat Tuhan yang ada di kota Bandung, bahkan sesama kita yang ada di kota Bandung atau Bandung Raya dan sekitarnya, supaya mereka dilindungi oleh Tuhan, dibentengi oleh Tuhan dari virus COVID-19. Ini yang menjadi doa dan kerinduan kita, supaya mereka terpelihara oleh Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan, kalau kita melihat di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7, Yeremia 29 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang,
dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya. Bagaimana firman Tuhan mengajurkan kepada kita, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau Paulus tadi kerinduannya dan doanya kepada Tuhan adalah supaya umat orang-orang Yahudi diselamatkan, yaitu mereka boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, firman Tuhan juga ingatkan kepada kita dalam Yeremia ini bagaimana kita mau berdoa buat kota kita, di mana kita berada. Apalagi dalam kondisi seperti ini, mereka banyak mengalami ketakutan, kekhawatiran, kepanikan. Kita mohon supaya Tuhan mereka boleh tetap kuat dan tabah, serta mereka semakin dekat kepada Tuhan. Bahkan kerinduan kita supaya kota Bandung dan sekitarnya pulih dan terbebas dari virus corona. Oleh karena itu, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, biar lewat persekutuan doa kita pada sore hari ini, lewat tayangan video ini, kita akan menaikkan doa kita. Ada beberapa pokok-pokok doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan, dan boleh itu memberikan dorongan bagi kita untuk mau berdoa buat sesama kita. Ya, kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi juga kita harus berdoa untuk saudara-saudara kita. Kita mau berdoa buat kota kita, di mana kita berada. Sebagaimana apa yang dikatakan, kalau kota Bandung bebas dari virus corona, tentunya itu juga akan membawa kebahagiaan, ketentraman bagi kita, sehingga kita boleh beraktivitas, ya, melakukan pekerjaan dengan baik, tidak lagi was-was, tidak lagi dengan penuh ketakutan dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah apa yang firman Tuhan tadi katakan, berdoalah buat kotamu. Ya, karena kesejahteraan kota itu juga menjadi kesejahteraanmu. Ya, ini yang menjadi kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan. Betapa pentingnya doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Lebih jauh firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Ya. Jadi jelas firman Tuhan betapa pentingnya doa syafaat. Ya. Kita naikkan di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa apa yang firman Tuhan katakan, doa orang benar bila dengan sungguh-sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh sidang jemaat Tuhan yang bergabung dalam persekutuan doa online pada sore hari ini. Mari kita ada punya kerinduan. Ya, seperti Paulus, kerinduannya, keinginannya dan doanya kepada Tuhan adalah supaya mereka diselamatkan. Demikian juga saat ini doa kita supaya umat Tuhan ada dalam naungan perlindungan Tuhan, supaya kota kita dibebaskan oleh Tuhan dari virus corona yang terjadi saat ini. Percayalah bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita buat kota kita, buat saudara-saudara seiman kita. Mungkin saat ini kita jarang bertemu satu dengan yang lain, ya, sudah 3 minggu, ya, sudah hampir 3 minggu kita tidak bertemu. Tetapi saya percaya bahwa kita boleh senantiasa bersatu hati, bersepakat untuk menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, ya,
Juga bukannya buat kota, tetapi buat pemimpin-pemimpin kita. Apa yang dikatakan tadi di dalam 1 Timotius pasal 2. Kita mau menaikkan doa syafaat kita untuk raja-raja, untuk semua pembesar. Ya, kita mau berdoa buat mereka supaya dalam mengambil tindakan, kebijakan atau keputusan-keputusan, ya, baik dan benar, baik dan tepat, sehingga tidak menimbulkan masalah yang baru, tetapi benar-benar apa yang diambil, apapun keputusan yang diambil, membawa manfaat bagi kesejahteraan bangsa kita, kota kita yang kita cintai. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3 pesan firman Tuhan pada sore hari ini. Bagaimana kita mau berdoa buat umat Tuhan. Ya, yang pertama kita mau berdoa yaitu buat mereka yang belum kenal kepada Tuhan. Ya, yang kedua, bagaimana kita mau berdoa buat kota kita. Ya, di kota kita, di tempat ini, Bandung Raya dan sekitarnya, banyak anak-anak Tuhan. Kita mau berdoa buat mereka. Kita mau berdoa juga buat pemimpin-pemimpin kita. Ya. Yang pertama kita mau berdoa buat mereka yang belum kenal kepada Tuhan. Kita mau berdoa buat kota kita. Dan yang ketiga kita mau berdoa buat pemimpin-pemimpin kita. Ya, sehingga mereka tetap kuat, tetap kokoh, tetap tabah menghadapi cobaan yang terjadi saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3 hal ini boleh mengingatkan kita kembali untuk menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mungkin kita nggak kenal satu dengan yang lain. Ya, di kota Bandung begitu banyak anak-anak Tuhan. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Kita mungkin gak kenal satu dengan yang lain. Tetapi tidak masalah. Kita bawa di dalam doa. Sehingga mereka juga senantiasa kuat dan terpelihara. Dan dilindungi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah lewat renungan firman Tuhan pada sore hari ini dapat mendorong kita untuk senantiasa menaikkan doa-doa syafaat bagi sesama kita, bagi kota kita, bagi pemimpin-pemimpin kita, baik itu pemimpin dalam pemerintahan maupun pemimpin rohani atau hamba-hamba Tuhan yang ada di kota kita, bahkan yang ada di seluruh Indonesia. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Dan sebentar akan dibagikan pokok-pokok doa yang melalui WA, grup WA, sehingga kita boleh menaikkan doa-doa yang lebih spesifik lagi. Ya, kita mau bersatu hati. Saya ajak semua umat Tuhan, ya, yang ikut dalam persekutuan doa online ini, kita bersatu hati. Kita mau bersepakat berdoa, menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Dan kita percaya kuasa Tuhan melampaui segala sesuatu. Dia akan mendengar doa kita. Dia akan menjawab doa kita sesuai kehendak dan rencananya. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu. Bagaimana Paulus mengajar kepada kami Tuhan. Dia punya kerinduan, punya keinginan. Apa yang menjadi doanya di hadapan Tuhan adalah supaya mereka diselamatkan. Pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi yang belum menerima Yesus Kristus. Dia rindu mereka diselamatkan dan percaya kepada Yesus. Dalam firman Tuhan juga mengingat kepada kami agar kami berdoa buat kota di mana kami berada. Supaya kota kami tetap terjaga, terpelihara, aman. Sehingga dengan keamanan kota,
kedamaian kota itu juga akan membawa kedamaian, kesejahteraan bagi kami semua. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin dalam pemerintahan maupun dalam pemimpin kerohanian. Kami boleh menaikkan dan membela mereka melalui doa-doa kami pada sore hari ini. Ya, firman-Mu ini Tuhan menggugah kami seluruh umat Tuhan untuk mau menaikkan doa-doa syafaat pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Dalam keluarga mereka, Tuhan yang tolong. Dalam segala usaha pekerjaan mereka, berkati Tuhan. Apa yang menjadi kesulitan-kesulitan, Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan kembali. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau bersatu hati, bersepakat untuk menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami naikkan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.